Klaim merencanakan perbaikan nasib para guru dan tenaga pengajar. Salah satunya bantuan pendidikan bagi guru yang belum berijazah sarjana. Saat hadir dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional, Presiden Prabowo mengklaim ada 31.000 dosen yang menerima tunjangan kinerja. Namun Prabowo tak merinci program khusus apa yang diberikan untuk guru honorer. Begitu banyak kebijakan yang kita berikan, tunjangan kerja untuk dosen, ada 31.000 dosen, kemudian bantuan pendidikan untuk guru-guru yang belum memiliki diploma strata 1 atau diploma 4, ini pun kita bantu. Pokoknya kita ingin pendidikan kita semakin baik. Presiden Prabowo mengkritik anggaran pendidikan yang tinggi tetapi tidak tepat sasaran. Prabowo mencontohkan sekolah yang hanya memiliki 1 toilet. Mari kita bertanya, apakah anggaran pendidikan yang begitu besar sudah bertahun-tahun sampai atau tidak kepada alamat yang harusnya ditujukan. Kita masih melihat tadi dan kita tahu begitu banyak sekolah-sekolah yang rusak. Padahal kalau kita buka-bukaan, anggarannya ada. Bagaimana bisa satu sekolah toiletnya hanya 1, WC-nya 1, bagaimana bisa? Ini saya ingatkan tanggung jawab dari pemerintah daerah, tanggung jawab dari wali kota, bupati, gubernur, bersama-sama. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyebut pemerintah tahun ini menganggarkan 16,9 triliun rupiah untuk revitalisasi satuan pendidikan. Tidak hanya itu, pemerintah juga menganggarkan 2 triliun rupiah untuk kelas cerdas. Dan juga peningkatan dan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan serta digitalisasi pembelajaran dengan revitalisasi sekolah dan juga dengan bantuan teknologi smart classroom atau kelas cerdas. Kami sampaikan bahwa pada tahun ini ada alokasi anggaran 16,9 triliun untuk revitalisasi satuan pendidikan dan anggaran 2 triliun untuk digitalisasi pendidikan atau smart classroom yang alhamdulillah Bapak Presiden tadi juga sudah menyaksikan bagaimana anak-anak di SD ini sudah mendapatkan manfaat dari penggunaan smart classroom tersebut. Lebih jelas soal bantuan uang tunai bagi guru honorer dari pemerintah, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dan juru kamera Arif Rahman. Triksi, jadi seperti apa sebenarnya penyaluran bantuan uang tunai bagi para guru honorer, Triksi? Iya, Friska, tadi di Hari Pendidikan Nasional disampaikan oleh Mendikdasmen yakni Abdul Mukti bahwa untuk pemberian bantuan guru honorer ini akan dimulai pada bulan Juli, yakni pada tahun ajaran baru tahun 2025-2026. Jadi nanti pada bulan Juli ini akan langsung ditransfer kepada guru honorer masing-masing ataupun juga ke rekening masing-masing, sehingga ini yang menjadi upaya agar tidak ada potongan-potongan yang bisa terjadi ketika pemberian dana ataupun juga bantuan kepada guru honorer ini terjadi begitu, sehingga langsung diberikan secara transfer. Nah, kemudian terkait dengan penerima, siapa saja guru honorer yang kemudian mendapatkan bantuan ini, setidaknya ada 3 kategori, Friska dan juga saudara. Yakni yang pertama adalah guru honorer yang tidak bersertifikasi atau yang belum bersertifikasi. Lalu kemudian juga yang kedua ada pendapatannya ini masuk dalam kelompok desil 1 sampai dengan desil 10 yang kalau dilihat rata-ratanya sebenarnya kalau desil 1 itu berada di kisaran Rp400.000 atau sekitar Rp400.000. Lalu kemudian juga kategori yang ketiga adalah tidak menerima atau masuk dalam
penerima bantuan dari Kementerian Sosial ataupun juga dari bantuan apapun. Nah, ini kategori-kategori bagi guru honorer yang nanti akan mendapatkan bantuan senilai Rp300.000 untuk masing-masing orang per bulannya yang akan langsung ditransfer ke rekeningnya masing-masing. Nah, Friska dan juga saudara, tadi kalau misalnya disampaikan juga setidaknya akan ada 310.000 guru honorer yang akan menerima bantuan tersebut. Nah, kalau kita mengutip sebenarnya ke belakang, Mendikbud Abdul Muti ini sudah mencatat sebenarnya berapa banyak guru honorer yang belum tersertifikasi ini ada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yakni setidaknya ada 785.000. Itu yang ada di Kemendikbud. Nah, tapi ini masih ada lagi data-data yang ada di Kementerian Agama, karena nanti yang mendapatkan bukan hanya guru honorer yang ada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tapi juga guru-guru honorer yang berada di bawah Kementerian Agama. Nah, ini datanya tentu masih terus didata ataupun juga masih dikalkulasikan ya. Tapi kalau untuk yang disampaikan tadi setidaknya ada 310.000 guru honorer yang akan mendapatkan bantuan guru honorer terlebih dahulu dari bulan Juli ataupun juga nanti sampai bulan Desember, yang penghitungannya ini sudah ada begitu ya untuk terkait dengan besarannya yakni Rp300.000. Nah, Friska, kalau misalnya kita melihat juga sebenarnya bukan hanya terhadap guru honorer saja yang belum tersertifikasi yang mendapatkan bantuan, tapi kalau kita mundur lagi ke belakang, sebenarnya pada Hari Guru Nasional juga Presiden Prabowo Subianto ini sudah menyampaikan janjinya untuk menaikkan gaji ataupun juga honor kepada guru-guru. Misalnya salah satunya tadi kepada guru honorer ya yang sudah tersertifikasi. Kalau dalam aturannya ini mendapatkan tunjangan yakni Rp1.500.000, lalu dinaikkan tunjangan yang atau ditambahkan sebesar Rp500.000. Jadi pada tahun 2025 yang sudah tersertifikasi ataupun juga guru honorer yang sudah tersertifikasi ini akan mendapatkan tunjangan Rp2.000.000. Nah, itu yang membedakan ya Friska dan juga saudara antara guru honorer yang sudah tersertifikasi dan yang belum tersertifikasi, karena kalau kita melihat belum ada aturan baku sebenarnya yang mengatur terkait dengan upah ataupun juga besaran yang diberikan kepada guru honorer yang belum tersertifikasi. Tapi setidaknya ada bantuan ataupun juga angin segar yang diberikan untuk menjaga kesejahteraannya, yakni diberikan bantuan tersebut yakni tambahan Rp300.000. Nah, selain itu juga tadi yang disampaikan dalam acara ataupun juga peluncuran program hasil terbaik cepat, ada bantuan-bantuan lainnya terhadap guru. Tadi sudah disampaikan ada bantuan terkait dengan pemberian biaya pendidikan bagi guru ataupun juga yang belum ada sertifikasi D4 sampai dengan S1, nanti akan ada bantuan masing-masing Rp3 juta per semester untuk 12.000 guru di Indonesia. Lalu kemudian itu kriterianya adalah yang belum D4 ataupun juga S1 tentu saja. Nah, selanjutnya ada lagi bantuan terkait dengan sertifikasi ataupun juga yang dikatakan bahwa misalnya dia sudah D4 ataupun juga sudah S1 tapi belum ada sertifikat karena memang ada beberapa kendala. Nah, ini dikatakan oleh Abdul Muti bahwa nanti akan ada upgrade ataupun juga semacam pemutihan terhadap ijazah dari guru-guru yang sudah D4 dan juga S1 tersebut, atau dikatakan ini nanti akan ada administrasi yang di-upgrade dan akan tanda tangan dengan BKN. Nah, itu tadi kabar baik setidaknya diberikan kepada guru-guru di Hari Pendidikan Nasional. Tapi sementara untuk secara keseluruhan, Friska dan juga saudara, selain terhadap guru-guru tadi yang juga disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah setidaknya ada 4 hal yang diluncurkan, yakni revitalisasi sekolah, ada digitalisasi pembelajaran, insentif langsung untuk guru, lalu kemudian juga bantuan biaya pendidikan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi S1 dan juga D4. Nah, itulah tadi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk juga nanti yang akan dilihat ataupun juga yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini adalah pemberian bantuan kepada guru honorer yang belum tersertifikasi tersebut pada bulan Juli. Rizka. Realisasi di bulan Juli ditunggu guru honorer yang bahkan sudah memperjuangkan haknya puluhan tahun. Jadi janji Presiden Prabowo Subianto di nanti pelaksanaannya. Terima kasih.